Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Amin. Kita semuanya tetap sehat, itu menjadi doa kita. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran agama di kelas 5. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita nyanyikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Engkau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada siang hari ini. Karena rahmat-Mu, anugerah-Mu, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Dan hari ini kami bertemu kembali dalam pembelajaran agama di kelas 5. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah pembelajaran kami, memberikan sukacita di hati kami semua. Sehingga apa yang kami pelajari bermanfaat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, hadirlah Engkau Roh Kudus di dalam pelajaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini materi kita adalah mengapa harus bertobat? Ya. Kita lihat mengapa harus bertobat. Kita lihat beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bahwa manusia telah jatuh ke dalam berbagai macam-macam dosa. Dan hari ini ada tuntutan Allah kepada kita manusia, yaitu kita harus bertobat. Kita lihat dalam pelajaran hari ini. Mengapa kita harus bertobat? Pertama adalah karena Allah itu kudus adanya. Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya menurut kehendaknya sendiri. Allah merancang segala sesuatu indah adanya. Allah Maha Kudus menciptakannya semuanya kudus. Hubungan manusia dengan Allah harmonis. Buktinya setiap sore Allah dan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, mereka itu bercakap-cakap di Taman Eden. Sampai suatu hari datanglah si iblis menggoda Hawa. Ingat anak-anak dalam cerita Kejadian pasal 3? Di sana dikatakan Allah memberikan perintah kepada manusia untuk tidak memakan buah yang di tengah Taman Eden itu. Tetapi karena Hawa memberikan kesempatan kepada iblis, akhirnya Hawa tergoda. Mengambil dan memakan dan memberikannya kepada suaminya Adam. Nah, ingat anak-anak, inilah akibat karena manusia pertama yaitu Hawa memberikan kesempatan kepada si iblis. Rasul Paulus pernah berkata di dalam kitabnya, dikatakan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Nah, dosa memisahkan manusia dengan Allah. Next. Perhatikan kain putih yang baru dan bersih dan masih bersih. Ya anak-anak boleh mengingat memperhatikan sebuah kain yang putih bersih, ya yang masih baru. Apa yang terjadi jika kain itu terkena lumpur atau kena noda yang lain? Apakah masih bersih? Sekalipun sudah dicuci, biasanya sudah tidak bisa bersih seperti semula. Pasti kelihatan ada noda, pasti tidak bersih seperti yang awalnya. Ya ini yang perlu kita perhatikan. Musa, ingat siapa Musa anak-anak? Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dikatakan Musa adalah hamba pilihan Allah yang Tuhan kirim untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir menuju tanah Kanaan.
Musa mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Musa disebut sahabat Allah. Karena Musa ini selalu melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan, Allah memberikan kepercayaan kepadanya. Suatu kali Musa disuruh oleh Allah untuk naik ke Gunung Sinai. Ngapain dia di Gunung Sinai? Di Gunung Sinai dia berpuasa. Di tengah-tengah persekutuannya, pergumulannya, dalam doanya, penyembahannya kepada Tuhan, akhirnya Allah memberikan satu kepercayaan kepada dia. Kepercayaan apa? Allah menyerahkan 10 hukum di Gunung Sinai yang disebut dengan hukum Taurat. Allah dengan Musa berbicara berhadap-hadapan. Selesai itu dikatakan dalam Alkitab, wajah daripada Musa bercahaya. Kenapa? Karena dia berbicara dengan Allah. Dia berjumpa dengan Allah. Paulus mengatakan dalam Alkitab yaitu bahwa dosa bagaikan sampah dan kerugian baginya. Itu anak-anak bisa baca nanti dalam Filipi pasal 3 ayat 8. Dikatakan di sana, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Dan menganggapnya sampah. Sekali lagi tanda di garis bawah di sini. Dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ingat anak-anak, kalau kita melihat latar belakang daripada Paulus yang tadinya namanya adalah Saulus, dia adalah seorang penganiaya. Setiap ada orang yang beribadah kepada Yesus, orang-orang itu ditangkap. Orang-orang itu akan dianiaya, akan dipukul oleh Saulus ini. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ada perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Dia katakan semua perbuatan-perbuatan yang dulu dia lakukan itu bagaikan sampah. Kenapa? Karena dia sudah berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus. Siapa itu? Yesus. Kekudusan Allah tidak dapat disandingkan dengan apapun di dunia ini. Allah Maha Kudus. Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Ya, yang kedua, dosa itu kekejian. Bagi manusia, dosa itu dapat menjadi kesenangan. Tetapi bagi Allah, dosa adalah kekejian, kenajisan. Itu sebabnya setiap orang berbuat dosa mohon pengampunan. Allah mengampuni dan menyucikan mereka yang mau bertobat. Anak-anak perlu perhatikan di sini. Adam dan Hawa telah diusir oleh Allah. Kenapa? Mereka diusir dari Taman Eden. Karena mereka sudah tidak taat. Mereka melanggar peraturan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ingat cerita tentang Adam dan Hawa? Yang berikutnya adalah waktu Kain membunuh Habel. Allah murka kepada Kain. Allah menaruh tanda di dahi Kain. Ingat ya cerita tentang Kain dan Habel. Kain karena iri hati, karena cemburu kepada adiknya Habel, dia sampai tega membunuh adiknya sendiri. Dan itu adalah kekejian di mata Tuhan. Yang berikutnya adalah tanda seorang pelarian dan pengembara di bumi. Jadi si Kain ini diberikan tanda oleh Allah supaya tidak ada yang membunuh dia. Diberikan tanda di dahinya. Jadi setiap orang yang melihat Kain tidak boleh membunuh dia. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan tanda di dahi daripada si Kain. Setiap orang yang melihat tanda itu tidak akan membunuhnya. Coba kita lihat lagi anak-anak. Kejahatan manusia bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Ada ayat yang berkata begini, Rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu daging. Karena itu umurnya sampai 120 tahun saja. Anak-anak kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, umur manusia ada sampai 900 sekian. 800 sekian. Bahkan Musa dikatakan berumur 120 tahun. Tetapi coba kita lihat sekarang ini. Adakah umur manusia yang sampai 100 lebih?
jarang. Kalaupun ada yang umurnya 100 tahun, itu hanyalah penderitaan. Sebab di dalam kitab Mazmur dikatakan umur manusia itu hanyalah 70 tahun sampai 80 tahun. Sisanya adalah penderitaan. Kenapa bisa terjadi? Ingat anak-anak, semuanya adalah karena dosa. Di dalam kitab Kejadian dikatakan kalau kita ingat cerita tentang kisah air bah. Mengapa Allah menghancurkan bumi dengan air bah? Karena manusia pada zaman itu sudah berbuat dosa. Alkitab katakan dosa mereka sudah naik ke surga. Tetapi di antara sekian banyak manusia ada keluarga yang takut kepada Tuhan. Ada keluarga yang masih menaruh pengharapan kepada Tuhan, yaitu keluarga Nuh. Nuh dan keluarganya adalah keluarga yang takut kepada Tuhan. Mereka selalu taat kepada perintah Tuhan. Ketika Allah katakan, Nuh buatlah bagimu bahtera karena aku akan menghancurkan bumi ini dengan air bah. Nuh dan keluarganya taat. Siapa-siapa saja keluarganya? Nuh, suami, istri, dan 3 anak, dan 3 juga menantu. Jumlah mereka semuanya ada 8 orang. Dan dikatakan dalam Alkitab ketika air bah datang, hanya 8 orang saja yang selamat. Mengapa mereka selamat? Karena mereka melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Bagaimana dengan manusia yang lain? Semuanya binasa. Semua makhluk binasa, tumbuhan-tumbuhan semuanya binasa. Kenapa? Karena Allah murka. Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Demikian juga dengan Korah dan kawan-kawannya. Mereka memberontak kepada Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Ingat anak-anak, kita sebagai bangsa Indonesia kita punya pemimpin. Dikatakan kita tidak boleh memberontak kepada pemimpin kita. Di rumah kalian punya pemimpin. Siapa pemimpin kalian di rumah? Orang tua kalian. Kalian pun tidak boleh memberontak kepada orang tua kalian. Di sekolah kalian punya pemimpin. Siapa pemimpin kalian? Guru-guru kalian. Ingat anak-anak, apa yang terjadi kepada Korah dan teman-temannya? Dikatakan bumi membuka mulutnya dan menelan semua orang yang memberontak. Jangan sampai ini terjadi kepada kita. Tapi ketika kita ingat kepada Tuhan, kita sudah berbuat dosa kepada Tuhan. Ingatlah, ada Tuhan yang selalu melihat apa yang kita perbuat. Baik yang baik maupun yang jahat. Nah, di sini ada gambar hati yang dikuasai oleh dosa. Lihat anak-anak, di atas ada Alkitab, ada salib, ada burung merpati. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Salib itu adalah pengorbanan Yesus. Dan burung merpati itu adalah gambaran Roh Kudus. Hati manusia, lihat, hatinya dipenuhi dengan ini. Kenapa di gambar ini ada binatang-binatang? Nah, sifat-sifat manusia terkadang sama seperti binatang-binatang ini. Ingat anak-anak, ada binatang ular di situ. Ada burung, ya, ada kambing, ada babi, ada harimau, ada kura-kura, dan lain sebagainya. Semuanya ini adalah kalau kita pelajari satu persatu sifat-sifatnya, semua itu menggambarkan tentang dosa. Ibu tidak bisa menjelaskan kepada kalian lewat online ini satu persatu, tetapi semua sifat-sifat binatang ini adalah sifat di luar daripada kehendak Tuhan. Ya, salah satunya coba ibu katakan kepada kalian, sifat ular itu apa? Licik. Ya, dia licik. Kalau sifat babi apa? Serakah. Ya, seperti itu. Jadi semua sifat-sifat yang ada di dalam hati manusia ini sama seperti binatang. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena firman Tuhan, karena Roh Kudus itu dibuat di luar. Tidak dimasukkan di dalam hatinya. Tetapi bagaimana dengan hati manusia yang dikuasai oleh firman Tuhan? Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini lihat. Hati yang sudah dibersihkan dan diampuni. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Tadi hati di dalam hati manusia
semuanya ada binatang, ada sifat-sifat binatang di situ. Tetapi ketika dia minta ampun, ketika dia bertobat, firman Tuhan katakan, yang ada di dalam hati manusia itu adalah ada firman Tuhan. Ada Yesus yang disalibkan, dia ingat senantiasa akan pengorbanan Yesus di dalam hidupnya. Ada Roh Kudus. Nah, ini adalah gambar hati yang sudah diampuni dosanya. Mau dibersihkan Tuhan dosanya? Ya, kita buka hati kita untuk Yesus. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, Allah mencari orang berdosa. Akibat dosa, Allah murka. Ingat anak-anak, akibat dosa Allah murka. Tetapi Allah tidak pernah membenci manusia. Apa yang dibenci oleh Allah? Allah membenci dosa. Tetapi Allah mengasihi manusia. Jadi Allah gak pernah benci kepada manusia. Apa yang dibenci oleh Allah? Dosa. Sejak awal manusia diciptakan Allah tidak pernah merancangkan yang jahat kepada manusia. Ingat dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dilihat sini, kita lihat bagaimana Allah mengasihi manusia. Seorang gembala mempunyai 100 ekor domba. Pada suatu kali, ia kehilangan 1 ekor. Ia meninggalkan 99 ekor dan mencari yang satu ekor itu sampai dia menemukan. Ingat anak-anak, gembala ini adalah gambaran daripada Tuhan Yesus. Karena Yesus begitu mengasihi satu orang manusia, kalau ada yang tersesat, dia cari. Dia cari sampai dia menemukan. Kalau dilihat-lihat, kalau dipikir-pikir, mana lebih berharga 99 ekor daripada 1 ekor? Logika kita mengatakan pasti ya 99 ekor. Tetapi Yesus bukanlah seperti itu. Yesus adalah gembala yang baik. Dikatakan ia mencari anaknya yang hilang. Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya, kita lihat lagi anak-anak. Nomor 4 adalah kutuk dan berkat. Ada 2 yang dapat kita lihat di sini, yaitu kutuk dan berkat. Kutuk adalah sesuatu yang harus disingkirkan. Orang yang tidak bertobat akan terkena kutuk. Roma 3 ayat 23 dikatakan di sana bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan dan upah dosa adalah maut. Yesus Kristus memberi kemenangan. Orang yang bertobat beroleh kemenangan dan menikmati sorga yang kekal. Semua manusia diberi pilihan, mau berkat atau kutuk, bertobat atau tidak. Ya, Yesus tidak pernah memaksa orang, tetapi Yesus memberikan pilihan. Mau yang baik dia pilih silakan, mau yang tidak baik dia pilih silakan. Tetapi ingat, kita semuanya ingin diberkati. Amin. Gak mungkin dong kita mau kutuk, pasti semuanya ingin berkat. Ya puji Tuhan, inilah pembelajaran kita pada siang hari ini. Kiranya lewat pembelajaran ini, kalau kita ada di jalan yang tidak benar, kalau kita ada di jalan yang salah, mari kita bertobat. Kalau kita seringkali melakukan dosa, mari kita minta ampun kepada Yesus. Selagi masih ada pintu kemurahan Allah terbuka lebar bagi kita, mari kita datang, kita bertobat. Kita bertobat, amin. Kita bertobat. Jangan sampai seperti apa yang dialami oleh masa-masa zaman Nuh atau Bani Korah dan teman-temannya, jangan. Tapi mari kita selama masih Tuhan berikan kita kesempatan untuk bertobat, mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerinduan. Katakan, Tuhan ampuni aku. Aku sudah berdosa. Aku mau berbalik kepada Engkau. Aku mau jalan kembali kepada jalan-Mu yang benar. Amin.
Puji Tuhan, itu saja pelajaran kita hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh diingatkan kembali lewat firman Tuhan. Kiranya pelajaran dan firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini, semuanya itu berguna, bermanfaat kepada kami semua. Biarlah kiranya Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa yang sudah kami perbuat. Kami adalah manusia yang lemah Tuhan. Tolong kami ampuni segala dosa kami. Layakkan kami di hadapan-Mu. Kami tidak mau kutuk ya Tuhan, tapi kami mau berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Roh Kudus dan firman Tuhan memimpin kehidupan kami dari hari ke hari. Sehingga sampai kepada kesempurnaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak, berkati orang tua, berkati sekolah kami Sari Putra ya Tuhan. Biarlah semakin hari semakin jaya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami tutup pertemuan kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan anak-anak, nanti Ibu akan berikan tugas kepada kalian lewat WA. Biarlah anak-anak tetap semangat untuk mengerjakan tugas. Jangan pernah cuek ya, tapi mari bersemangatlah dalam belajar. Sekalipun hari-hari ini sulit bagi kita, tetapi ingat, orang yang rajin diberkati oleh Tuhan. Orang yang bersemangat akan ditambahkan semangatnya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Tuhan